Salam saudara terkasih dimanapun saudara berada, kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita belajar. Ya, saya akan membahas tentang Isa Al-Masih adalah jaminan keselamatan. Kok pede banget sih bang? Ya, coba ya saudara-saudara ya simak penjelasan saya dengan baik. Saya akan menjelaskannya secara jelas, terang, dan nyata. Percaya dan mengikuti Isa Al-Masih, maka kita akan selamat. Ya. Dulu saya tidak akan berani mengatakan diri saya telah dijamin masuk surga. Jangankan saya. Ya. Bahkan nabi yang saya agungkan waktu itu benar-benar berkata tentang dirinya, bahwasannya ketahuilah, sesungguhnya salah seorang kalian tidak akan selamat dengan amalnya. Para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak pula saya. Hanya saja jika Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Ya. Seorang yang diagungkan oleh umat Islam termasuk saya dulu masih bingung mengenai nasibnya. Katakanlah, Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ini terdapat di Quran surat Al-Ahqaf ayatnya yang ke-9. Jadi kemana mereka ketika mereka meninggal? Atau ketika saya meninggal, kemana begitu ya? Waktu dulu saya meyakini masuk neraka loh, ya, karena ada di dalam Quran surat Maryam ayatnya yang ke-71. Wa im minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Mendatangi apa? Neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi ya memang saya meyakini saya akan masuk neraka waktu itu. Ya, namun saya kalau dosanya habis, saya akan diangkat. Tapi sepertinya ya dosa saya terlalu banyak begitu ya. Jadi tidak akan diangkat. Terlebih-lebih ya, itu sudah ditetapkan bahwasannya kita semua atau saya dulu masuk neraka. Semua sudah ditetapkan masuk neraka, ya. Tetapi di dalam Quran surat At-Tin, ya, ayatnya yang keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hebat kan? Saya percaya saya diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi kenapa kok tiba-tiba udah diciptakan sebaik-baiknya, lantas ya di dalam Quran surat At-Tin juga di ayatnya yang kelima berbunyi demikian, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Waduh, ya. Saya udah diciptakan sebaik-baiknya, lalu saya kembali ke neraka karena dosa-dosa saya. Begitu ya. Kalau ada yang bilang,
jangan ngutip Al-Quran sembarangan begitu kan. Enggak, ini buat diri saya pribadi ya, bahwasannya apapun itu jelas ya, saya akan masuk neraka karena dosa-dosa saya ya, karena saya tidak punya jaminan keselamatan ya. Al-Quran menulis dengan cantik ya, letak kepastian masuk surga bagi mereka yang mau beriman. Di sini saya menemukan keselamatan ya. Di dalam Quran surat Al-Imran ayatnya yang ke-55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Bayangkan, saya menemukan juru selamat saya, yaitu Isa Al-Masih. Ya, di sini jelas ya, Allah berkata, "Wahai Isa, aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku." Mengangkatmu kepadaku. Tempat Allah di mana? Di surga. Maka Isa kembali mana? Kembali ke surga. Ya. Dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Berarti ya, Isa bukanlah orang kafir. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir. Berarti pengikut Isa termasuk saya bukanlah orang kafir, saudaraku. Ya, sampai hari apa? Sampai hingga hari kiamat. Di dalam ayat ini kiamat belum terjadi, saudara. Maka ayat ini masih berlaku. Ya, ingat, hanya pengikut Isa Al-Masih yang akan dijamin keselamatannya oleh Isa Al-Masih sendiri. Mengapa demikian? Ya, karena Isa Al-Masih datang dari surga. Tercatat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Ya, coba kita lihat gelar Isa di ayat yang saya bacakan ini. Pertama, Al-Masih, yang artinya diurapi atau juru selamat, dalam bahasa Inggris Mesias. Lalu kalimat Allah, ya, yang berarti firman Allah. Lalu kalam Allah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, ya. Kalimatullah atau kalimat Allah berarti firman Allah atau kalam Allah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti memiliki kekuasaan penuh baik di bumi maupun di surga, saudaraku. Ya, darinya itu sama dengan Isa adalah roh. Ya, Isa adalah rohnya, roh Allah yang datang ke dalam rahim Maryam. Maka dari itu Al-Quran sangat memuliakan Isa Al-Masih, bahkan pengikut Isa Al-Masih. Ya, tercatat di dalam Quran surat Al-Hadid ayatnya yang ke-27. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Ya, itu kutipan dari surat Al-Hadid ayatnya yang ke-27. Ada rasa santun, ya, yang diberikan oleh Allah kepada para pengikutnya. Lalu buat apa lagi kita ragu menjadi pengikut Isa Al-Masih, saudaraku? Isa bersabda demikian di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27-28. "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Janji Isa akan pengikutnya yang ia ibaratkan sebagai domba adalah pasti, saudaraku. Mengapa Isa Al-Masih berani menjamin keselamatan pengikutnya? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan kita harus tahu. Ya, mari kita selidiki hal ini. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi? Ya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Ini ya, kiamat terjadi, Muhammad nggak tahu, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini tercatat di dalam Quran surat Al-A'raf ayatnya yang ke-187. Ya, sekali lagi Muhammad diperintahkan untuk mengiyakan bahwa hanya Allah yang mengetahui hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu akan hari kiamat. Bahkan Nabi yang saya sanjung waktu itu juga tidak tahu. Lalu bagaimana dengan ayat ini yang jelas-jelas menyatakan Isa Al-Masih tahu hari kiamat? Tercatat di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayatnya yang ke-61. Yang berbunyi, wa innahu la ilmu lis-sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratul mustaqim. Dan sungguh dia, Isa, benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Isa Al-Masih tahu loh tentang hari kiamat, saudaraku. Ya, Nabi saya dulu nggak tahu. Suruhnya hanya ya Allah aja yang tahu. Tapi kok Isa tahu begitu ya? Jadi siapakah Isa Al-Masih itu sebenarnya? Ya, Isa Al-Masih itulah Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Isa Al-Masih. Jaminan keselamatan ada padanya. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Selama kita masih menghembuskan nafas, maka kita masih diterima taubatnya. Ya, mari ya sambut keselamatan ini dalam nama Isa Al-Masih Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom sahabat FMTV. Oke, teman-teman, kita punya informasi menarik nih. Kali ini channel FMTV sudah menyediakan buku Bang Fadil yang berjudul Selubung yang Tersingkap. Jadi buat teman-teman yang lagi cari buku tersebut, yuk langsung aja dipesan ke nomor yang sudah tertera ya. Nah, setiap teman-teman yang memesan langsung dari channel ini akan langsung ditandatanganin loh sama Bang Fadil. Yuk teman-teman, kita buka selubung yang tersingkap. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam, dukung terus channel FMTV. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar semua yang mendengarkan bisa diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.